Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Sahabatku, hari ini topik kita garam yang tidak asin. Saudara pasti bertanya, kok ada garam yang tidak asin? Karena mungkin belum pernah terdengar. Saya pun belum pernah merasakan garam yang tidak asin. Selalu garam dapur yang kita beli dari warung itu selalu rasanya asin. Dan itulah yang menjadi khas dari garam. Tapi hari ini kita akan belajar mengapa garam tidak asin, sesuai dengan tema kita. Karena Yesus sendiri yang pernah bilang. Saya baca ayatnya buat saudara. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini Tuhan yang bilang, Yesus yang bilang, jika garam itu menjadi tawar. Berarti ada kemungkinan, kan begitu. Garam itu menjadi tawar, menjadi hambar. Dan garam itu dikatakan firman Tuhan, Yesus sendiri yang bilang bahwa kamu itu adalah bicara saudara dan saya. Kita adalah garam dunia. Dan dikatakan kalau garam itu tidak asin lagi, garam itu tidak sudah hambar, maka garam itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kembali kepada pertanyaannya, mengapa garam itu tidak asin? Yang saya pelajari, saudaraku, para sahabat, mengapa garam itu tidak asin? Di Timur Tengah sana ada namanya Laut Mati. Jadi di dataran Laut Mati itu ada namanya Bukit Garam, perbukitan. Itu garam semua. Luasnya sekitar kisaran 4.000 hektar. Dan diprediksi istri Lot menjadi tiang garam di sana. Jadi luas sekali hamparan perbukitan garam ini, kisaran 4.000 hektar. Dan penduduk di situ mengambil garam dari situ untuk dipergunakan buat kehidupan mereka hari lepas hari. Bagaimana cara mereka mengambil garam tersebut? Jadi mereka ambil, tentu bawa tempat, entah tempayan, entah karung atau apalah namanya. Pada waktu mereka mengambil garam tersebut, maka lapisan yang paling atas ini itu akan disingkirkan. Dibuang, disingkirkan lapisan atasnya, baru yang agak bawah itulah yang mereka keruk, ambil, dan itu yang dibawa pulang untuk dipakai menjadi garam dapur buat keperluan mereka hari lepas hari. Mengapa lapisan atas ini dibuang, disingkirkan? Karena lapisan atas ini tidak asin. Ini tawar. Kenapa dia tidak asin atau tawar? Karena ini bagian atas ini dia terbuka buat dunia.
Jadi dia terkontaminasi dengan alam. Kalau kita tarik kepada kehidupan rohani gereja hari ini, mengapa garam yang adalah gambaran hidup kita tidak asin? Karena kompromi dengan dunia, bersahabat dengan dunia, cinta dunia, pergaulannya dengan dunia, gaya hidupnya duniawi. Makanya lapisan luar ini tidak dimanfaatkan. Nggak ada gunanya ini disingkirkan saja. Karena dia ada di alam bebas, dia terbuka, dia mungkin kena air embun dan segala macam, sehingga dia kehilangan rasa. Jadi orang percaya pun kalau hidupnya nggak sungguh-sungguh, kalau hidupnya kompromi dengan dunia, maka engkau akan kehilangan rasa. Engkau akan menjadi garam, tapi garam yang tawar. Garam yang tidak asin lagi. Garam yang tidak lagi dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi dibuang saja. Tinggal tunggu waktunya mati masuk neraka. Kira-kira begitu. Jadi sahabatku, ingat, kita adalah garam. Dan kita hanya berguna kalau kita masih punya rasa. Jadi pertahankan rasamu dengan apa? Dengan hidup yang tidak kompromi dengan dunia. Dengan hidup yang tidak berbaur dengan dunia. Meskipun kita tinggal di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Karena itu jaga hidup yang baik, yang benar, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, supaya rasa kita, garam kita tetap terpelihara dengan baik. Haleluya. Saya akan menaikkan satu pujian, dan mari kita menaikkan pujian saudara yang di rumah dan dimanapun berada. Kita naikkan pujian untuk Tuhan Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.